Oke, jadi di sini aku kan pakai WiFi kos ya, dan WiFi kosku tuh kan sering ya dipakai bareng-bareng, jadi kayak lemot gitu kan. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah aku ada suaraku kayak robot atau ininya nggak jalan, bisa bilang ke aku ya biar aku langsung ganti ke hotspot karena aku di depan, jadi dapat sinyal. So untuk um, untuk untuk share screen-ku udah kelihatan kan ya? Kayaknya udah deh. Udah, Oh, Kak. oke, thank you. Oke. Eh, aku di luar ya guys, jadi kalau misalnya kedengeran noise nggak jelas gitu, I'm sorry, karena aku nggak di kamar. Kalian tahu lah gimana sinyalnya di dalam kamar aku tuh jelek banget, so aku harus keluar. Oke, jadi di sini kita bakal bahas recount text seperti judulnya. Pasti kalian tahu apa itu recount text, makanya kita cuma review aja di sini. Karena kan kalau misalnya sama Kak Bintang atau Kak Ubay gitu kan, mereka kan kayak lebih ke UTBK gitu kan, bahas soal, terus ngebahas materi tentang main ideas, dan hal-hal kayak gitu. Nah, kalau sama aku mungkin aku pengen lebih ke review materi SMA aja, cuman nanti kalau if you guys have any kayak pengen aku ngajarin apa atau review apa bisa bilang ya guys, biar untuk di bersinar ini kita nggak ada silabus, jadi kita milih sendiri. So kalau kalian ada rekomendasi ke aku pengen diajarin apa bisa bilang. Oke, next. Oke, jadi kenalan dulu sama aku. Jadi aku Belva Chelsea, ya terserah panggil apa, mau Belva, mau Bel, mau Chelsea, terserah. Aku dari UNY, aku maba, jadi nggak usah panggil Kak. Aku dari administrasi perkantoran. So, ya, itu perkenalan dari aku singkat aja, karena sebelumnya kan udah perkenalan ya. Terus, oke, aku ada rules of the class. Ini udah biasa di aku ya, pasti ada rules of the class. Kalau di aku, kamera itu terserah mau dinyalain atau enggak. Do as you please, no pressure. Dan aku nggak maksa kalian buat nyalain kamera kalau nggak mau. I mean, ini malming kan kayak nggak jelas banget disuruh nyalain kamera kan ya. So, santai aja. Terus yang kedua itu turn off your mic. Ini harus karena biar nggak ganggu kelas, nggak ganggu yang lain. Untuk yang ketiga itu have fun. English is like so easy, dan apalagi di konteks gitu ya, kayak udah di luar nalar gitu, udah kayak di luar kepala gitu kan ya. Jadi kayak have fun aja. Terus yang terakhir itu don't stress. Setelah have fun ya jangan stress gitu ya. Karena ini cuma nge-review doang, jadi kayak ya biasa aja gitu, nggak usah stres. Next. Oke, seperti biasa kita pretest dulu ya. Buka Kahoot, nanti aku stop share, aku bakal share kodenya. Oke? Gimana guys? Mau pretest? Please drop your answers in the chat box. Give me a reaction, mungkin thumbs up, or ketik satu, or I don't know, terserah kalian mau jawab apa. Yang penting aku tahu kalau kalian mau pretest. Oke. Oke, berarti aku stop share ya. Aku mau jangan lupa buka Kahoot ya, guys. Eh, sorry guys, lagi loading ya. Hahaha. Oke, itu kodenya ya guys. Jadi bisa langsung join aja. Um, oh ya, kalau peritas itu kalau di aku bukan peritas tentang materi ya. Jadi kayak bukan yang materi, ini tuh kayak aku cuma kayak basa-basi doang. Terus kayak nanyain kabar kalian yang kayak hal-hal kayak gitu deh. Oke. eh 7, berarti ada 6 orang ya. Aku tungguin 6 orang. Sampai 7.30. Oke? Oke.
4, berarti 2 lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, 5 berarti 1 lagi. 1 lagi aku tunggu ya. Oh ya guys, aku izin screenshot ya biar sebagai bukti aku ngajar. Dari kemarin-kemarin tuh aku lupa buat screenshot. Jadi pas waktu laporan itu aku nggak upload hasil screenshot. Ya, 1 lagi ya, aku tunggu ya. Sambil nunggu mungkin aku mau tanya dong, hari Sabtu kalian gimana nih? Kan weekend, hari pertama weekend. Terus gimana nih hari Sabtu kalian, apakah good or bad or bikin pusing or anything? Drop your answer on the chat box, okay? Oh, what happened? Pusing kah? Pusing gas? Atau lagi apa? Oh, it's okay. Oke sih, I get you sih. Dulu aku kalau TO tuh ya, aku kalau tryout tuh paling tinggi. Paling tinggi tuh aku 441. Ya Allah, jelek banget ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Paling tinggi tuh 441. Itu nilai paling tinggi aku. So, don't worry, pasti bakal jauh lebih baik nantinya. Oh, ini pada nggak mood semua ya? Aduh, mohon maaf, ini kok pada nggak mood semua, kenapa ya? Rebahan dari pagi, ya good. Harusnya weekend memang rebahan sih. Udah berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang kepental pasti. Siapapun yang nggak mood, semoga mood kalian bakal lebih baik besok. Dan mungkin lebih baik pas sudah selesai kelas sama aku. Asik, enggak lah. Bercanda, tapi semoga mood kalian lebih baik besok. Dan ya, mungkin I hope I can like make your mood better, make you feel better. I hope, dan nggak sedih-sedih banget, you know. Oke, mulai sekarang aja ya. Nanggung 1 menit lagi ya, 19.25. Oke. Biasanya tuh kalau malam minggu tuh emang sepi guys. Jadi aku tuh kayak ngerasa kayak bimbel. Tapi nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah. Aku start aja ya. Oke. Oh my God, aku nggak baca. Sorry. Sorry. Mohon maaf ya, aku nggak baca. Oh my God, sorry guys. I'm sorry, Sha. I'm sorry. Sumpah. Oke. Pada lucu-lucu banget. Pada kangen aku ya. Oke. Keren banget sih. Ini kelas kedua aku, guys. So, yang kangen sama aku, thank you. Untung nggak ada yang jawab yang enggak, karena aku lagi nggak mau berantem ya malam ini. Cuman, thank you. Untuk yang jawab yang hijau ya, it's okay. Kita next. Oh ya, nggak ada poin, guys. Ini kan cuma main-main doang. So, oke, wow. Oke, so ada yang bilang great, ada yang bad, sama ada yang we got this. Oke, kalau aku personally, aku sih we got this ya. Kayak, tapi enggak deh, aku
November aku has been going great. I think kayak nothing bad. So kayak mungkin aku bisa bilang great sih. Cuman untuk yang teman-teman yang jawab bad, I'm sorry. I hope you will feel better soon. Semoga nanti mungkin pertengahan sampai akhir bakal lebih baik. Okay? You got this, guys. Okay. Oh, oh my God, ini kenapa sih? Kok pada set semua? Kan aku jadi kayak ngerasa kasihan. Aku ngerasa kayak I feel bad for you guys, okay? Tapi, okay, everything's going okay. Ada yang sad, terus ada yang senyum nggak biasa gini, terus ada yang merah ini, oke. Personally, aku yang merah sih. Aku benar-benar definisi tetap hidup walau nangis mulu, ya. Ngejalanin semuanya dengan nangis kalau aku sih. Untuk yang merasa lagi nggak enak, if you feel down, it's okay, it's valid, and everything's going to get better. So hang in there, okay, guys, you got this. Next. Oke, oke, ada yang jawab gampang, betul ya. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu pikir aja gampang, ntar siapa tahu beneran jadi gampang. So keren. Oke, next. Sumpah aku tuh kayak bikin ginian tuh kayak gak ada ide, guys. Jadi kayak aku nanya sesuatu yang nggak, ya yang basa-basi gitu loh, kayak bingung banget deh. Maksudnya gimana mainnya ya? Oh, maksudnya cara pakai, kok nggak ada tulisannya nggak? Emang nggak ada tulisannya ya? Yang lain ada tulisannya nggak ya? Soalnya kan ya maksudnya. Tulisannya maksudnya soalnya kan kok nggak ada ya? Untuk yang lain ada, oh ada. Berarti mungkin di internetnya kamu kali ya? Soalnya di Alex ada. Berarti di internet kamu nggak sih? Ya nggak? Oh, oh harus 2 layar kah? Oke. Oke. Oh my God, okay, next. Okay, last question, guys. Oh gitu ya, oh my God, I didn't realize that, I'm sorry. Oke, true ya. Oke, aku tahu kalau UTBK namanya udah ganti, cuma aku I'm not sure SNBT ya nggak sih, SNBT kan nama nama gantinya, tapi aku kayak takut salah, jadi aku tulis aja UTBK, tapi sama aja kan intinya. Dan ya English 2023 kita semangat ya, keren deh. Oke, mungkin untuk teman-teman yang tadi nggak ada, untuk teman-teman yang pertama yang nggak ada soalnya, mohon maaf ya. Soalnya aku kayak kalau biasanya bikin kuis kayak gini, soalnya selalu muncul kok. Atau ada masalah ya? Oke, next ya. Nggak ada sih. Udah selesai maksudnya. Kocak. Oke. Oh, panas banget. Oke, karena udah aku stop share ya guys. Nah, yang tadi cuma kayak mencet-mencet doang. Mohon maaf ya, aku berarti next time aku harus lihat dulu gimana caranya biar muncul semua. Mohon maaf ya, mohon maaf nih, pakai emoji emoji andalan ya. Sekarang kita masuk ke materi aja ya nggak sih? Ya nggak sih? Oke. Ini sumpah dah, materinya tuh gampang banget guys, jadi kayak palingnya 1 jam selesai, dan aku ada latsol bikinan aku sendiri, so easy banget, jadi pasti kalian bisa. Kita langsung aja ke materi ya, Oke. Nah,
Kita tadi udah pretest, sekarang kita bakal membuka kelas malam ini. Jadi kelas malam ini kita bakal nge-review recount text. Ini gampang banget ya. Recount text pasti kalian udah paham banget ya. Sebenarnya ini cuma review doang. Next, table of contents, kita bakal bahas definition and purpose, structure, terus language feature, sama types, atau macam-macam recount text gitu ya. Next, jadi definition and purpose. Nah, mungkin karena kalian pasti udah tahu recount text itu apa, aku pengen tahu dong, pemahaman kalian tentang recount text itu apa sih? Mungkin bisa di chat box, definisi tentang recount text yang kalian paham aja, nggak usah pakai bahasa textbook, nggak usah pakai bahasa buku paket gitu ya. Oke, guys. Drop your answer on the chat box, oke? Pasti kalian tahu sih, karena ini kalau aku dulu di SMA ini kayaknya teks yang paling mudah aku ingat karena gampang banget, so pasti kalian juga tahu. You can drop your answer on the chat box. Kalau nggak mau on mic, it's okay. So, aku tunggu ya, biar kelasnya lama guys, oke? Okay? Biar aku ada interaksi sama kalian juga. So, maksudnya nggak usah definisi kayak, recount text itu apa gitu. Cuma kayak yang kamu tahu aja kayak, recount text itu yang kayak gini loh, yang kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu yang kaku banget gitu ya, kayak ngikut definisi literal definisi. Oke, gimana guys? 5 orang nih aku nge-review bimbel. It's okay. Malah lebih ngerasa close gitu nggak sih? Oke, jadi mungkin teman-teman yang tahu bisa jawab. Iya, betul, betul ya. Itu kata Faisa ya, guys. Katanya nyeritain peristiwa masa lalu bukan sih, Kak. Iya, betul. Nyeritain peristiwa masa lalu itu adalah recount text. Nah, itu yang aku maksud ya. Jadi nggak perlu pakai definisi. Ini kayak pakai pemahaman kalian aja. Jadi mungkin yang masih mau drop your answer about recount text, you can do it on the chat box. Kita next. Jadi ini kalau mau lihat definisi, kayak literal definisinya, jadi recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi recount text itu adalah suatu teks yang menjelaskan tentang event atau experiences atau pengalaman atau story yang terjadi di masa lalu, masa lampau gitu ya. So untuk purpose-nya, if you wanna tell your friends about something that happened in the past, that's recount text. Kayak recalling what happened in the past is the purpose of this text. Nah, jadi walaupun the past gitu ya, kayak masa lampau. Nah, kemarin itu juga masa lampau. Jadi kalau misalnya kalian pergi kemana gitu, sekalian nyeritain. Nah, tapi waktunya itu baru kemarin, itu juga bisa masuk ke recount text. Nah, jadi ini gampang banget ya guys. Ini kayak cuma nge-review doang. So, kita next saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung drop your question ya guys. Karena ini kita cuma benar-benar review doang. So, oke, structure. Structure-nya ada 3. Ini teks paling simpel, makanya bisa aku ingat dengan gampang gitu ya. Jadi ada orientation, ada series of events, terus ada reorientation. Nah, kalau orientation ini contohnya ya kayak pengenalan gitu ya. Orientation ini tuh ada di setiap teks gitu ya guys, kayak setiap teks tuh pasti ada orientation. Nah, contohnya di sini yaitu this morning I went out to the mart to buy some breakfast, but I faced some struggles on the way there. Jadi di orientation ini dikenalkan tokohnya, terus apa yang dilakukan tokoh tersebut dan keterangan waktu dan tempatnya dan gitu-gitu kan. Terus lanjut ke series of events. Nah, series of events ini series of events gitu. Apa yang terjadi gitu ya pas si tokoh ini pergi ke Indomaret gitu misalnya. Oh, nyebut merek tapi nggak apa-apa, itu buat contoh gitu ya. Nah, itu adalah series of events. Nah,
reorientation ini itu kayak kesimpulan dan endingnya itu gimana. Misalnya kayak I finally got my food. Like the character tokohnya ini finally dapat breakfastnya gitu. After a long way of walking. Jadi kayak ada kesimpulannya. Nah, itu adalah struktur dari recount text. Oh my God, cepet banget. Oke. Yang ketiga ini adalah language feature. Language feature ini kita ngebahas grammar atau tata bahasa yang dipakai di recount text. Nah, sebenarnya kalau kalian cari di Google gitu ya, kayak mungkin di sekolah itu juga banyak kan kayak language feature-nya itu nggak cuma kayak segini doang, cuman aku ngambil yang paling bisa dibilang paling penting gitu ya, paling sering dipakai di teks ini. Jadi yaitu yang pertama ada past tense, yaitu past tense kalian tahu lah kayak yang was, were, when, had, got, dan yang lainnya itu adalah past tense. Verb to gitu ya, itu past tense. Terus adverbial phrase itu kayak keterangan waktu, keterangan tempat kayak yesterday, terus at the mart, last year, at my house, at school. Nah, itu adalah adverbial phrase. Terus conjunction, ini konjungsi kata hubung, yaitu kayak but, and, until, dan etc. gitu kan, DLL. Terus personal participant, ini kayak I, me, my group, my friends, dan lain-lain. Kayak ini penyebutan tokoh gitu, personal participant. Terus ada action verb, ini kata kerja, action verb itu kata kerja, tapi menggunakan verb to ya, karena emang recount text kan menggunakan past tense ya, jadi action verb-nya juga menggunakan past tense. Nah, itu ada when, visited, but, dan lain-lainnya. Next, ada sequence connectives. Sequence connectives ini kayak sama yang di procedure text yang pas awal-awal aku ngajar itu kan aku ngajar procedure text ya. Contohnya kayak then, next, first, dan lain-lain yang menunjukkan konektivitas suatu sequence gitu. Next, itu aja udah. Terus kita udah yang terakhir dan baru sebentar banget guys. Oh my God, oke. Types, types kita ada different kind of recount text and apa aja sih gitu kan. Nah, di sini mungkin nggak tahu ya. Aku lupa ini diajarin nggak sih di SMA. Cuman pas aku cari di Google, this came up. Jadi kayak types personal maksudnya recount text itu muncul gitu ya. Jadi aku aku masukin aja gitu biar panjang PPT-nya kan. Terus jadi ada 4, yaitu ada personal, factual, imaginative, dan historical. Nah, yang personal ini gampang banget ya, ini pengalaman pribadi seseorang gitu ya. Jadi kayak ini most common one dan pasti semua orang udah pernah bikin recount text personal gitu ya tentang apa yang dialami orang tersebut. Terus factual itu laporan peristiwa atau berita faktual yang kayak tentang pembunuhan, tentang penculikan, tentang ya yang gitu-gitu, yang berita faktual yang benar-benar terjadi in real life gitu ya. Kayak kasus-kasus gitulah. Terus contohnya tuh kayak someone was killed, was murdered at their house yesterday. Nah, itu adalah contoh factual. Terus imaginative, ini peristiwa imaginative atau berhayal gitu ya. Ini tuh kayak misalnya I dreamed of becoming a president last night and it was insane. Like I was literally president. Nah, itu adalah imaginative. Jadi kayak kamu misalnya mimpi sesuatu. Nah, itu adalah imaginative atau peristiwa yang berhayal gitulah. Terus yang terakhir itu adalah historical. Historical itu adalah peristiwa sejarah. Jadi ini kayak recalling peristiwa sejarah yang terjadi zaman dulu ya. Kayak contohnya di sini ada proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kita post test maksudnya, ada contoh teksnya yaitu adalah personal recount text. Yang pertama, nah ini adalah si author menceritakan tentang tripnya ke National Zoo and Aquarium gitu kan. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, aku izin pakai pen ya guys. Di sini yesterday ini adverbial phrase ya, kan keterangan tempat. My family and I personal participant when past tense to terus National Zoo and Aquarium ini adverbial phrase terus apalagi ya in the morning terus
got, there was, we had, terus entered, went, were, terus they were lagi, terus ada decided, ada cooked, forgot, terus ada had lagi, in the afternoon, terus visited, left, we were going, terus ada juga decided lagi, we were too tired juga, terus we drove, I was. Nah, itu adalah contoh personal recount text gitu ya. Dan ya yang aku garis bawain itu adalah past tense ya. Mostly itu kalau recount text pasti ingatnya past tense. Kalau aku sih ingatnya kalau recount text itu past tense gitu ya guys. Karena emang paling gampang cara ingatnya kayak gitu. Dan ini adalah contoh personal recount text. Jadi ini paling easy sih kalau menurut aku. Jadi kalian menceritakan tentang personal atau pengalaman pribadi yang dilakukan. So, mungkin kalau dari aku mungkin begini. A trip to the campus. Yesterday, I went to the class while walking. Terus, I got there 30 minutes early from the actual schedule. So I had to wait for the professor to enter the class, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah personal recount text ya. Next, factual recount text. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini menceritakan tentang a technology company yang treated itu kayak I don't know, kayak kalau treat itu kan kayak neraktir gitu ya, kayak treated more than 200 underprivileged children to a high-tech experience. Jadi si teknologi company ini ya mereka membantu atau apa sih bahasanya tuh kayak mereka memberikan kesempatan untuk anak-anak yang nggak memiliki kesempatan buat ke expose ke high-tech experience gitu ya. Jadi kayak menggunakan teknologi yang high atau yang advance gitu ya, kayak mungkin komputer atau yang kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah contoh dari factual recount text. Ini juga nih were given, terus wanted, terus ada lagi wanted lagi, terus had an enjoyable had, terus were exposed, terus ada juga were lagi, terus hope, had lagi, grew, was, terus they donated, had lagi, had benefited, praised. Oke, nah itu adalah contoh dari simple past atau past tense yang dipakai dari konteks ya. Jadi kalau factual recount text itu ya menunjukkan sesuatu yang beneran terjadi gitu, kayak peristiwa yang terjadi gitu. Dan bukan personal ya, ini bukan pengalaman personal seorang company, tapi ini adalah sesuatu yang emang peristiwa gitu, bukan pengalaman pribadi. Next, imaginative recount text. Jadi ini contohnya ya kayak yang aku bilang tadi, yaitu I dreamed of being a superhero when I was a teenager. I imagine myself as Spider-Man. Nah, itu adalah contoh imaginative recount text. I dreamed of being a Blackpink member. I imagine myself as Jennie. Nah, itu adalah contoh imaginative recount text ya. Di sini banyak ya yang bisa kalian bedah. Di sini ada one day, terus ada was fishing, beaten, terus ada was lagi, ada cold, felt, terus ada was lagi, ada new, didn't, terus ada was, terus ada lagi had happened, did not lagi, terus I lived, did, terus when, terus did lagi, activities, and so on. Nah, itu kan kayak gitu ya. Jadi tinggal dilihat aja kalau misalnya suatu teks itu menceritakan tentang sesuatu yang di masa lalu, terus menggunakan past tense, terus
itu adalah recount text gitu ya. Jadi gampangnya sih lihat di past tense-nya aja. Terus next ini yang terakhir yaitu historical recount text. Jadi di sini nih ya contohnya. For more than 30 years, Indonesia was governed by Suharto as the president after the era of President Soekarno gitu kan. Was governed, terus as the people started to feel injustice, several cracks emerged that shook the political condition. Political tensions in the capital city increased by the numerous riots that occurred in several cities and violent ethnic clashes. The government became unstable and struggled as a monetary crisis hit Asia in the second half of 1997. Indonesia suffered the most. Prices rose massively and many businesses went bankrupt. As the economy fell down, people got angry and protests occurred everywhere. The protests became bigger and riots started in many parts of Indonesia. During the monetary crisis, Suharto could maintain his position as president when he was re-elected in March 1998. However, Suharto did not do anything that could help the economy, as the government seemed helpless in bringing the economy back. People demanded President Suharto to step down. Demonstrations were held everywhere, and it became the peak with the Trisakti incident on 12 May 1998. 4 students were shot to death when demonstrating at Trisakti University at Jakarta, and 9 students were killed at Semanggi. The incident led to huge riots in Jakarta and various cities all over Indonesia. Finally, Suharto was pushed to step down and the re-information era began in Indonesia gitu ya. Nah, jadi di sini contohnya bukan tentang proklamasi kemerdekaannya, tapi di sini menceritakan tentang kepemimpinan Soeharto setelah masanya Presiden Soekarno gitu ya. Dan kenapa sih Bapak Soeharto ini akhirnya turun gitu. Nah, ini adalah historical recount text. Nah, ini beneran terjadi ya guys. Jadi ini bukan imaginative atau bukan ngarang. So itu ini adalah recount text. Nah, yang tadi aku bacain terus aku garis bawain itu adalah past tense-nya. Nah, di sini udah, which cepet banget. Mungkin kita langsung aja ke post test ya. Mungkin habis ini kalian bisa request mau aku bahas apa. Biar next time nggak teks lagi. Mungkin kalian terlalu mikirnya gampang banget ini tes. Di SMA juga diajarin gitu, di sekolah juga diajarin. Mungkin mau yang lebih susah atau mau yang kayak gimana gitu. Jadi bisa request. Oke, yang berhubungan. Oke. Contohnya kayak gimana sih ya? Oh, contoh soal. Oke. Nanti aku cari. Kalau kalian belajarnya di mana? Mungkin di aplikasi apa gitu, biar aku bisa lihat contoh-contoh soal yang paling update buat SNDT tahun depan. Soalnya kan beda ya. Kayaknya beda deh sama zaman aku. Maksudnya enggak zaman aku, maksudnya tahun ini kan beda ya sama tahun depan. So, aku pengen tahu contoh soal yang paling update gitu maksudnya. Mungkin aku bakal bahas soal aja next schedule ya. Sekarang kita masih review teks. Oke, mungkin aku bakal post tes ya. Karena nanggung aku udah buat dan biar lama juga guys. Jadi aku izin post tes. Dan nanti di nomor terakhir itu aku nanyain ke kalian mau aku ngajarin apa gitu ya. Oke, stop share. Ini soal gampang banget guys, karena aku bikin sendiri dan aku nggak. Oke deh, aku nge-share yang nomor 10 dulu aja. Oke. Kata naik di sini, jadi Sempamify atau nanti ada sosial. Betul. Kalau setahu aku sosialisasi itu dari Kemdikbud itu Desember ya. Kalau pas waktu aku itu 2021 Desember tuh udah ada kayak sosialisasi gitu tentang SNM, tentang SBM gitu sih. Oh, November. Oke, berarti maju 1 bulan. Oke. Cool. Berarti bentar lagi. It's okay. Nanti aku bakal keep update karena aku di Twitter ya, guys. Aku di
study Twitter, so pasti aku tahu. Oke, ini pertanyaan aku, mungkin ini pertanyaan terakhir setelah soal, tapi aku pengen tahu apa sih yang kalian pengen aku bahas selain soal. Mungkin ada yang kayak masih bingung dengan suatu materi atau gimana. Eh, karena kalau teks kayaknya kemudahan dan durasinya itu terlalu cepat, guys, karena cuma review doang dan kalian pasti udah gampang banget nggak sih kayak mungkin ada yang mau rekomendasi atau next time ini Kak itu kayak gitu atau gimana? Terserah sih kayak karena aku bingung kalau suruh milih sendiri nggak ada silabusnya guys, jadi aku bingung aja gitu. Em, apa ya? Lah, kan bingung kan? Kalian juga bingung kan? Saya dulu ya, nih aku jujur ya, ini aku colot sedikit. Bahasa Inggris dulu tuh aku cuma latsol doang. Karena kan aku kan emang suka di bahasa Inggris ya, kayak emang aku tuh emang bisa dibilang jago di sini kan. Jadi kayak kalau bahasa Inggris tuh aku kayak nyepelein gitu. Jadi cuma latsol doang. Nah, sekarang aku kalau ngajarin soal tuh bingung karena aku nggak tahu mau cari di mana. Tapi mungkin aku bisa cari di aplikasi gitu sih kayak kan gampang banget sekarang zamannya teknologi ya susah banget sih. Tapi aku bakal cari buat kalian, oke? Jadi kita bakal bahas soal next schedule sama aku. Eh, berarti next schedule aku mungkin kalau nggak November tengah, akhir, kalau nggak ya Desember gitu ya. Kan gantian sama tutor lain. Cuman berarti next class kita bahas soal ya? Atau mau ada yang dibahas? Oke, oke. Berarti kita bahas soal referensi SNBT aja. Semua materi digabung. Oke, cool. Oke, jadi hmm, mendingan mendingan aku tulis di Word atau pakai Kahoot, guys. Menurut kalian gimana? Kalian lebih nyamannya pakai Kahoot atau pakai Word kayak gini? Oke, oh betul deh. Iya ya, PPT atau Word aja, betul-betul. Oke, aku nggak inget guys. Kenapa nggak pakai PPT? Oke, kita pakai PPT aja. Mungkin kayak lebih nyaman kayak gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi next kita bakal bahas soal ya kalau sama aku. Jadi nggak teks lagi. Kalau misalnya ada yang mau ngebahas tentang suatu materi boleh nanti bisa um, drop your apa sih opinions on the chat box. Jadi ada mostly pada pengennya bahas soal, so bakal bahas soal next time. Oke, sekarang kita ke sini aja ya, ke soal. Ini tuh, ya Allah, gampang banget. Ini kalian juga satu satu ngebaca juga paham. Cuman ini ya, oke. Semoga nggak kekecilan teksnya, karena ini tadi aku pakai teks yang sama, dan ini aku bikin soalnya sendiri. So, ini gampang banget. Oke, 1, 2, 3, sampai jam 8. Oke, guys. Langsung jawab aja di chat, ini gampang banget. Aduh, tutup mata bisa kalian, aku yakin. Karena ini aku yang buat, bukan Google. So, pasti gampang banget, kegampangan malah. Sorry ya guys, kalau materi aku tuh selalu cepet banget, terus kayak soalnya kegampangan, kayak nggak belajar, kan nggak sih, kayak nggak apa sih ya. Namanya juga malming, kita mau santai aja. Oke, aku ngomong, I'll stop talking. Jam 8 guys, oke? Aku izin ambil cas dulu.
Oke, just got back. Masih ada waktu. So, untuk teman-teman yang lain, um, bisa dijawab. Dan, oke, good job, Nay. Nay, ya, untuk Faisa juga good job. Sama, saking gampangnya jawabnya sama. Maaf ya guys, ini aku bikin sendiri. So, kegampangan, ya, jadi nggak ngerasa kayak anak 12, kayak kelas 12 atau anak gap year, ya Allah, parah banget dah. Bikin soal sekelas anak SD. Oke, next time kita bakal membahas soal ya. Aku bikin yang susah. Enggak lah. Enggak, aku ambil ambil soal yang paling susah. Enggak, bercanda. Oke, next. Mungkin kita bahas aja ya. Atau nunggu 20. Ini nunggu 20 deh, guys. Kalian minum dulu deh. Biar kelasnya panjang ya. Karena kita soalnya cuma sampai 9 doang. Jadi kayak biar kelasnya panjang dikit. Biar kalian maluin sama aku aja. Jangan sama yang lain. Asik. Ah, malas. Alay banget. Oke, kalian minum dulu guys sampai jam 8. Oke. Sian banget nih pasti yang datang ya. 4 orang ini nggak ada yang ngajak mami nggak sih? Hah? Afri, Anis, Faisa, nanya. Ya nggak? Ya nggak? Karena pas nggak ada yang datang guys. Biasanya tuh bersinar rame tahu. Di kelas bersinar tuh rame. Dan sekarang cuma segini berarti ini pada malam ini. Guys, aku tahu. Belum jam 8. Oke, 1 menit lagi guys. Oke. Oke, udah jam 8. Oke, minumnya udah ya. Oke, jadi betul ya, itu tadi yang kata kalian, ABA, itu betul ya? Loh, betul banget. Oke, jadi di sini aku nanya kan, apa sih yang dilakukan author sama keluarganya gitu kan? Ya udah jelas ya, mengunjungi National Zoo sama Aquarium. Kalau masak atau ngebuat barbecue ini kan ya dilakukan, tapi kan maksudnya aku nanya yang kayak main gitu loh, main sesuatu yang utama dilakukan sama keluarganya sama autornya kan, autor sama keluarganya gitu. Nah, benar berarti A gitu ya, jadi ini benar, masih oke, ini benar, A benar, terus gimana ya kita jawabnya. Oke, kita bahas dulu semua nanti baru aku bold ya. Oke, yang kedua ini, what does the line there was a great big line mean? Oke, there was a great big line mean berarti kan kayak ngantrinya panjang gitu ya. Berarti apa ya? Berarti B gitu jawabannya. There were a bunch of people queuing gitu kan. Banyak orang ngantri. Nah, itu maksud dari nomor yang B. Yang A pasti salah, there was a big line, so we couldn't get in, couldn't, padahal ini bisa masuk, tapi harus nunggu bentar. Nah, there was a storm, nggak jelas, ini jawaban nggak jelas, terus CD ini nggak, jawaban nggak jelas ya guys, jadi udah jelas salah, dan jawabannya itu yang benar yang B. Terus yang ketiga, what did the author do after entering the zoo? Apa sih yang dilakuin sama autornya pas masuk ke zoo itu apa sih? Zoo, oh, kebun binatang, oke. Jadi betul jawabannya yang A, yaitu went straight to the enclosure for the snow cups. Jadi mereka langsung masuk dan ngeliat ke tempat snow cups. Snow cups itu apa sih? Binatang apa ya snow cups? Ntar aku cari deh. Tapi benar ya, A, B, A jawabannya. Um, aku itu dulu deh. Aku bold dulu ya. Hmm, A, B, A. Oke, cool. Kita langsung lanjut ke yang 4 sampai 6. Nggak jelas nih ya. Oke, jadi 4 sampai 6. Nah, silakan guys, sampai jam 8, 8, 8.10 deh. 8.10. Iya, 8.10. Oke? Aku izin minum.
Yang tahu bisa langsung jawab aja ya guys. Oke. Oke. Hahaha. Aku baca dulu deh, kok aku lupa ya. Oke. Good job. Untuk teman-teman yang lain masih aku tunggu, oke? Guys, aku minta maaf banget ya, ini soalnya terlalu mudah. Terus materi aku juga terlalu pendek. Dan jadi ngerasa kalian buang-buang waktu ya. Tapi percaya deh sama aku kalau kalian gak buang-buang waktu, oke? This is you guys like still learning, kayak walaupun materinya udah hatam gitu ya. Tapi kalian masih belajar, so it's a good job. And like, thank you for coming to my class, like malming. So like I appreciate you guys so much, okay? Ya, aku sambil jawab pertanyaan dari Naya. Uh, Langsung bahas aja sampai 9 ya. Tapi nanti kalau aku langsung bahas, kecepatan kelasnya. Ya nggak sih? Atau kalian pada mau jalan-jalan nih guys? Oke, udah deh. Aku langsung bahas aja kali ya. Gampang banget soalnya. Oke, jadi di sini, nah itu nanya. Tipsnya untuk belajar bahasa Inggris, mending nonton film atau baca buku. Aku lagi pengen banget bisa bahasa Inggris. Oke. Kalau aku sendiri, aku dulu tuh kalau menurut aku kayak paling works gitu ya. Ngomong sama orang luar sih. Sorry. Kayak ngomong sama orang luar. Dan itu tuh kayak nggak perlu langsung yang telepon, terus kayak yang ngobrol panjang dan masih yang sulit gitu ya. Tapi bisa mulai chat dulu, kayak misalnya chat-chat biasa aja, kayak nanya, how are you doing? Kayak kamu lagi apa? Terus gimana kabar kamu? Gimana hari kamu? Nah, itu adalah suatu start yang paling menurut aku paling beginner, paling dasar gitu ya. Dan kalau mau baca buku, bisa baca buku anak-anak kayak apa sih, kayak buku-buku Barbie, terus buku-buku princess, terus jangan buku-buku klasik ya, itu bukan buku-buku bacaan anak-anak, karena kalau buku klasik itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris klasik dan susah. Karena aku dulu beli itu loh guys, apa sih yang buku klasik di Gramedia gitu, dan itu susah banget, udah tebel lagi ya, tapi harganya murah kan, jadi kayak aku ke Gior aja gitu, tapi ternyata bahasa Inggrisnya susah, so aku nggak rekomendasiin itu. Untuk film bisa nonton Netflix yang dengan genre yang kalian suka, itu misalnya kalian suka nonton kayak yang teen drama, kayak teenager drama gitu, pakai subtitle bahasa Inggris, itu bisa ngebantu banget sih. Terus kalau nonton YouTube juga bisa pakai bahasa Inggris. Terus apa lagi ya? Kalau aku sih lebih lebih works itu ke praktis ya guys, kayak ngomong sendiri di bahasa Inggris. Terus punya temen orang luar itu ngebantu banget. Jadi kalian sering chat sama mereka, itu bener-bener ngebantu banget. Dan mereka itu nggak judgmental guys. Biasanya orang-orang luar itu bener-bener paham kalau kita juga nggak fluent atau bukan fluent tuh apa sih? Bukan orang yang berbicara bahasa Inggris secara fasih gitu ya, secara bukan bahasa pertama kita gitu. Mereka paham. Dan dulu teman-teman luar negeri aku tuh kayak mereka tahu kalau aku belajar terus, jadi kayak mereka bilang, oh your English got so much better gitu. Kayak mereka bilang kayak gitu dan aku kayak termotivasi ya. Ya, jadi kayak gitu sih kalau perjalanan aku belajar bahasa Inggris. Dan mostly teman-teman aku tuh dari luar, so jadi aku telepon tuh kadang sama orang luar, terus kayak curhat tuh sama orang luar kayak gitu. Itu biasa, jadi kebiasa sih. Practice makes perfect, guys. Oke. Okay? Oh, I'm sorry, kayaknya aku curcol lama banget, tapi oke, kita aku bahas aja ya. Jadi di sini, jadi di sini ada pertanyaannya. Does under sama-sama, oke. Okay. Kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris bisa sama aku tahu. Kita bisa chat pakai bahasa Inggris, you know. Kayak keren kan. Nanti aku kasih um,
kontak aku di belakang PPT ya. Oke. Jadi di sini aku nanya nih, does other privilege and less fortunate have the same meaning gitu kan? Itu sebenarnya aku kayak karena nggak ada hal yang harus ditanyain lagi karena saking mudahnya nih teks, jadi kayak aku bingung mau nanya apa kan. Jadi aku tanya, apakah underprivileged dan less fortunate itu punya arti yang sama gitu ya? Nah, kalau menurut kalian punya arti yang sama dan menurut aku juga. Jadi kalau aku underprivileged sama less fortunate itu sama atau mirip ya. Jadi betul yang A. Mungkin kalau misalnya ada yang punya pendapat yang beda, it's okay. You guys can tell us your opinion di chat box. Terus when did the company ngelakuin semua itu ya betul ya di on Children's Day. Kalau in the year-nya ini kan aku nggak hanya tahunnya gitu ya, bisa dibilang aku nggak nanya tahunnya tapi aku nanya kapannya gitu kan. Sebenarnya bisa sih tahunnya, cuman kayak lebih tepatnya tuh hari apa gitu kan. Terus ya jawabannya benar on Children's Day ya. Terus yang nomor 6 ini, what does the company was very active in caring for the less fortunate mean? Ya betul yang A ya, the company is generous, mereka baik banget gitu ya. Kalau yang B ini kan the company is rich enough to help people in need. Well, di sini nggak disebutkan ya kayak company-nya itu kaya banget atau kaya cukup kaya gitu ya, nggak sih. Jadi kayak yang A tuh lebih pas. Company is trying to get people's attention, nggak pasti salah. The company doesn't have anything better to do, lebih salah lagi. So udah bener A ya. Mungkin kita langsung aja ke kayak tadi ya. Eh, terus ini, oke. Mungkin untuk yang question number ini mau dijawab sendiri atau gimana guys? Jawab sendiri aja kali ya? Atau mau langsung dibahas aja? Oh ya, udah langsung barengan saking gampangnya ya. Oke, oke. Jadi di sini aku ada teks imaginative, terus aku bikin pertanyaan yang gue jelaskan. Terus kayak pertanyaan pertama itu, what happened to the author after they got bitten by spider gitu kan? Apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi sama autornya pas dia itu kegigit sama spider, sama laba-laba kan? Di sini aku ngeliatnya sih, I was bitten by a spider and luckily I was not dying. Jadi kalau menurut aku jawabannya itu yang A, yaitu they didn't die. Nah, they felt just fine ini juga possible. They got sick salah, they got red spots all over their body salah juga karena ini nggak disebutkan di teksnya ya, yang C sama D ini. Kalau they felt just fine bener sih yang awal-awal ini, cuman aku ikut yang luckily I was not dying. Nah, itu adalah kenapa autornya tuh pas habis digigit sama spider itu ya mereka nggak mati gitu, dia nggak mati. Jadi ya jawabannya A kalau menurut aku ya. Terus yang nomor 8, when did the author realize they got superpowers? Di sini ada nih ya, ada di paragraf kedua ini, I realized that the first time that I had a superpower when I was in an when I was in an accident. Jadi pas dia realize, dia sadar kalau dia punya superpower pas dia kecelakaan gitu ya. Jadi berarti yang A. When they got bitten, pas waktu habis digigit tuh dia belum sadar kalau dia punya superpower. Nah yang C, when their mom found out and she got mad, ini juga enggak ya, karena dia menyimpannya, dia kept it a secret gitu. Jadi kayak dia nggak ngasih tahu orang lain tentang itu. Terus when their family got into danger juga enggak. Jadi yang benar A juga. Jadi ini A. Why did they hide their power from anybody else? Jadi di sini ada juga di yang paragraf terakhir, I was afraid of killing people so that I hid my power from anybody else. Jadi, kenapa dia nyembunyiin dari anybody else? Karena dia takut ngebunuh orang. So, ini ya yang C. Berarti AAC. Oke, kayak gitu aja sih pembahasannya. AAC. Uh, uh, AA.
Shade, oke. Nah, kayak yang tadi, ini adalah last question. Karena aku udah nanyain, jadi nggak perlu aku tanyain lagi ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau request, silakan. Aku mau share screen PPT-nya. Mungkin ada yang mau hit me up. Ada yang mau line aku atau yang mau DM aku, silakan guys. Nah, ini adalah my contact. Iya kan, easy kan? Iya, aku malu banget dan maaf ya guys. Terlalu easy. Oke, ini kontak aku ya guys. IG, aku ada IG, ada ID Line. Jadi kalau misalnya kalian pengen be my friend, kalian pengen tanya-tanya tentang UTBK, tentang bahasa Inggris, bisa ketanya ke aku. Oke, oke, berarti kita bahas soal kumpulan SNBT next schedule, next class sama aku. Mungkin ada yang masih yang mau ditanyain guys. Kalau nggak ada kita bisa leave. Kalian bisa leave. Jadi biar bisa malmingan guys. Atau kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Sama-sama. Sama-sama semua. Sama-sama semua. Have fun. Oke. Okay. Bye-bye. Somebody else is here.